Rentetan suara tembakan senapan milik polisi terdengar saat membubarkan aksi tawuran warga di Kelurahan Mancani, Teluanua, Palopo, Sulawesi Selatan. Selain tembakan peringatan ke udara, polisi juga melepas tembakan gas air mata ke kedua kelompok warga yang saling serang. Upaya melerai kedua kelompok warga yang bertikai sempat alami kesulitan karena lokasi yang gelap. Kericuhan sempat terjadi saat polisi menyita kendaraan milik pelaku tawuran. Kami berhasil menghalau kedua pihak. Namun memang kendala kami karena situasi gelap. Ya, kemudian perempuan juga banyak yang masuk di tengah jalan. Itu kendala kami. Sehingga kami sampaikan bahwa tolong dibukakan aset untuk kendaraan. Tawuran antar dua komplek warga di Kecamatan Teluanua, Palopo membuat warga sekitar panik dan ketakutan. Kedua kubu saling serang menggunakan anak panah dan senjata api rakitan. Tawuran antar warga ini mengakibatkan arus kendaraan di ruas Trans Sulawesi alami kemacetan. Arus kendaraan kembali lancar usai tawuran mereda. Selamat malam. Tawuran di Palopo, Sulawesi Selatan tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan terbaru dari kecelakaan kapal di Nusa Kambangan. Saya Latif Sregar. Fasilitas kesehatan Puskesmas di Pegunungan Bintang, Papua diserang kelompok kriminal bersenjata. Polri akan menindak tegas penyerangan yang menewaskan tenaga kesehatan tersebut. Kelompok kriminal bersenjata menyerang fasilitas umum di Pegunungan Bintang, Papua. Puskesmas, perumahan, sekolah hingga balai kampung di distrik Okika dirusak dan dibakar. Satgas Nemangkawi yang mendapat laporan masyarakat langsung mengejar para anggota KKB pimpinan Lamek Taplo. Sebelumnya KKB menyerang puskesmas di distrik Kiwirok. Puluhan anggota KKB menyerang 6 tenaga kesehatan. 4 nakes menyelamatkan diri dengan cara terjun ke jurang. Seorang nakes meninggal dunia. Kabain Telkam Polri mengutuk serangan tersebut dan memerintahkan Polda Papua menumpas kelompok KKB. Ya, nanti akan ditangani oleh Bapak Kapolda, dibantu oleh Pak Pangdam ya, dan jajaran untuk bagaimana melakukan penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang melakukan kekerasan sekaligus sampai dengan pembakaran bahkan pembunuhan. Sementara untuk alasan keamanan, 9 tenaga kesehatan di Kiwirok dievakuasi ke Jayapura. Mereka diterbangkan menggunakan helikopter milik Kodam Cendrawasih. Korban dibawa ke rumah sakit karena terluka saat penyerangan maupun saat menyelamatkan diri. Suster Gabriela Meilan ditemukan meninggal dunia, sedangkan Suster Christina Sampetonapa penuh luka tetapi selamat. Sedangkan tenaga medis Gilbert Sokoy belum ditemukan. Ditinggal penghuninya bekerja, sebuah rumah warga di Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara terbakar. Lokasi yang sempit membuat mobil pemadam kebakaran tidak dapat menembus lokasi. Kobaran api membakar rumah warga yang terletak di RT 6 RW 8, Komplek UK, Kelurahan Tugu, Koja, Jakarta Utara. Api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah warga hingga membesar. Saat terbakar, kondisi rumah sedang kosong ditinggal pemilik rumah pergi bekerja.
Sebab saya juga lagi kondisi kerja di luar. Memang setengah hari tadi saya ada di rumah. Cuma selesai pemakaman saya langsung mulai kerja. Begitu sampai di tempat, dikabarin ada rumah kebakaran, nggak tahu kalau ada saya. Warga dibantu petugas berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam. Lokasi yang sempit membuat mobil pemadam alami kesulitan menembus lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit. Masih soal kebakaran, seorang kakek berusia 98 tahun tewas terbakar di dalam kamarnya. Diduga kebakaran terjadi akibat puntung rokok korban yang membakar kasur saat korban sedang tertidur. Seorang kakek berusia 98 tahun warga Desa Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ditemukan tewas terbakar di dalam rumahnya pagi tadi. Cucu korban yang melihat ada api dari dalam rumah kakeknya berusaha untuk memadamkan api. Setelah dipadamkan, sang kakek sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Diduga kebakaran terjadi akibat puntung rokok korban yang membakar kasur saat tidur. Ada 2 kasur atau tempat tidur yang terbakar di dalam rumah. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah langsung dimakamkan oleh keluarga di pemakaman umum desa setempat. Belum usai kasus kebakaran di Lapas Tangerang, Korps Pengayoman kembali berduka. Kapal milik Kemenkumham tenggelam dalam perjalanan menuju Lapas Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Seorang sipir dan pekerja proyek meninggal dunia. Kapal pengayoman 4 milik Kementerian Hukum dan HAM tenggelam di antara Dermaga Wijayapura menuju Dermaga Sodong, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Saat tenggelam, posisi kapal ini terbalik. Diketahui, kapal mengangkut 2 truk proyek. Tim SAR gabungan mengerahkan penyelam dari Polres, Lanal dari Basarnas, maupun komunitas pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sementara tercatat 7 orang dalam manifest kapal, 2 orang tewas dan 5 lainnya berhasil diselamatkan. 2 korban tewas adalah sipir dan sopir truk yang mengangkut bahan material. Kepolisian menutup jalur kapal yang melintas di perairan Nusa Kambangan agar bisa fokus pada proses evakuasi korban dan muatan. Mencari titik lokasi kayak misalkan barang-barang kayak mobil, terus kayak dump truck masih di sekitar lokasi apa di sini. Ada perkiraan selain manifest 7 orang itu masih ada perkiraan atau ada saksi mata yang melihat lebih dari 7 orang itu mas? Sementara untuk masih di pantauan CCTV itu cuma jumlah manifest sementara 7 orang. Jadi kita belum bisa memastikan lagi apakah itu bisa pertama juga bisa juga. Tapi untuk jumlah manifest awal yang sesuai di CCTV itu jumlah 7 orang. Setelah menempuh 1,8 km perjalanan, kapal dihantam angin dan arus deras yang menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Dari data Basarnas ada 7 penumpang, yakni seorang nakoda, 2 ABK, dan 5 lainnya adalah sopir truk, petugas lapas, dan seorang penumpang. Hampir semua korban kebakaran Lapas Tangerang berhasil diidentifikasi dan dimakamkan. Isak tangis keluarga pecah saat menerima kedatangan jenazah korban di Kampung Dalam, Padang Pariaman. Korban Doni Chandra menjadi korban dalam kebakaran Lapas Tangerang. Jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga, tidak jauh dari rumah orang tuanya. Keluarga mengetahui Doni Chandra menjadi korban kebakaran di Lapas Tangerang setelah dihubungi istri korban yang tinggal di Jakarta. Sementara Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang, Victor Teguh, dinonaktifkan. Penonaktifan itu untuk mempermudah pemeriksaan kebakaran lapas yang menewaskan 49 warga binaan.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang Victor Teguh dinonaktifkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penonaktifan bagi Kalapas Kelas 1 Tangerang berlaku mulai hari ini. Selain Kalapas, Kemenkumham juga menonaktifkan Kepala Pengamanan Lapas dari seluruh tanggung jawabnya. Kabak Humas Ditjen Pemasyarakatan mengaku kedua pejabat di Lapas Kelas 1 Tangerang tersebut akan fokus pada pemeriksaan kasus kebakaran lapas yang telah menewaskan 49 warga binaan. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten per tanggal 16 untuk menonaktifkan Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang Bapak Victor per hari ini. Dan tugasnya digantikan atau dibebankan atau ditanggungjawabkan kepada PLH. PLH-nya dalam ini adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Sebelumnya, Kalapas Kelas 1 Tangerang Victor Teguh telah menjalani pemeriksaan selama 11 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebuah mobil sedan menerabas trotoar dan menabrak lift JPO di depan Polda Metro Jaya. Informasi itu tersaji dalam 5 berita pilihan hari ini. Dua peracik minuman keras oplosan yang menewaskan 3 temannya beberapa waktu lalu ditangkap Polres Pandeglang, Banten siang tadi. Kedua pelaku berinisial DK 25 tahun dan AS 23 tahun ditangkap di kediamannya yang berada di Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Pandeglang. Sekitar 20 pemuda dan 1 perempuan berpesta miras di alun-alun. Pelaku mengaku mencampurkan alkohol berkadar 70% dengan minuman berenergi, minuman bersoda, dan air mentah. 3 orang tewas akibat pesta miras oplosan ini. Terjadi kecelakaan tunggal samping Mapolda Metro Jaya. Sebuah mobil sedan menerobos trotoar dan menabrak lift JPO hingga terbalik di trotoar Jalan Sudirman, Jakarta. Mobil bernopol B1583 KES ini melaju kencang dari arah Semanggi menuju Senayan. Pejalan kaki dan pengemudi ojek online yang berada di lokasi langsung menghindar dengan cepat saat mobil ini mendekati mereka. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi akibat rem mobil bermasalah dan pengemudi hilang kendali. Akibat peristiwa ini, pengemudi mobil terluka dan akan diperiksa polisi. Sementara mobil dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Inilah momen ketika seorang pria lanjut usia melempari kereta api yang sedang melaju di jalur perlintasan antara Kiara Condong, Cikudapate, Bandung, Jawa Barat. Video ini viral di media sosial dan mendapat reaksi masif dari warganet. Tak hanya lansia, 2 bocah di bawah umur juga terekam sedang melempari batu ke arah kereta Argo Wilis yang sedang melaju. Pelemparan batu ke kereta api berpotensi membahayakan nyawa penumpang yang berada di dalam gerbong sehingga PT KAI Daops 2 Bandung bakal memproses hukum siapapun yang membahayakan perjalanan kereta api. Seorang kakek menggendong jenazah cucunya yang masih balita keluar dari mobil ambulans untuk menaiki perahu karet menyusuri banjir di Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah. Sang cucu meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit karena sakit asma. Petugas juga mengevakuasi seorang balita lainnya yang sedang sakit. Sulitnya melewati jalan di Kabupaten Pulang Pisau akibat banjir, membuat petugas mengevakuasi warga khususnya anak-anak dan manula. Banjir di Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah sudah berlangsung selama 2 pekan. Meski sudah mengalami penurunan debit air, namun di sebagian titik banjir masih dalam dan terdapat lubang di tengah banjir hingga menyulitkan serta membahayakan pengendara. Surat-suratnya dulu Bapak. Iya, tenang aja dulu Pak. Iya Bapak. Boleh makan. Seorang pengemudi taksi online memelas sambil terseduh saat terjaring razia parkir liar di Jalan RM Margono, Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi. Supir taksi online ini memohon dan memelas kepada petugas agar mobilnya tidak diderek oleh petugas Dishub. Ia mengaku hanya berhenti sebentar untuk menyantap roti karena belum makan sejak pagi. Namun petugas Dishub tetap menindak dan menderek paksa karena supir taksi online ini berhenti di rambu larangan parkir.
Sejumlah kendaraan roda 4 yang terjaring razia dibawa ke area parkir Irti Monas untuk ditindaklanjuti dengan sanksi denda sebesar Rp250.000. Cukup 1 kali terpilih, anggota DPR terima jaminan hari tua dan dana pensiun seumur hidup. Ainus Prime membahasnya sesaat lagi.